Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah semantik, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatannya sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas adalah mengenai medan makna. Saya Nindi Yulia Rahmat yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri dalam diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aji Bagas Arnanto, Maria Ulfa, lalu kemudian ada saya sendiri Nindi Yulia Rahmat, kemudian ada Salma Ahsani, Salsabila, dan Salsa Nurul Azka. Baik, langsung saja kita mulai ke tahap penjelasan. Untuk penjelasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pada selandia pertama itu ada pengertian medan makna, yang dimana medan makna sendiri di sini adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Nah, setiap kata itu mempunyai satu makna atau bahkan lebih. Satu kata itu dapat menjelaskan beberapa makna, ya. Ketepatan pemilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh sang pendengar, penulis, maupun pembaca. Setiap kata itu tentu memiliki berbagai makna tergantung pada konteks dan situasi di mana kata itu dipakai, dan tergantung pula pada kepribadian penutur yang memakainya. Nah, pembentukan dan perubahan makna sendiri itu tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi, ada banyak faktor yang mempengaruhinya baik pada luar bahasa maupun di dalam bahasa itu sendiri. Dan pengelompokan kata-kata berdasarkan medan maknanya itu sangat tergantung pada konsep budaya masing-masing masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa medan makna itu bisa disebut sebagai bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan, seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian medan makna sebelumnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsa Nurul Azka. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Materi berikutnya adalah menurut para ahli. Menurut Soehardi tahun 2015 mengatakan bahwa medan makna adalah lingkungan, ruang lingkup, lokasi, atau daerah makna. Sejalan dengan pendapat tersebut, Cair pada tahun 2014 mengemukakan bahwa medan makna atau semantic domain, semantic field, atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsa Nurul Azka atas penjelasannya. Untuk pemaparan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Maria Ulfa. Kepada Maria dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kata-kata atau leksem-leksem yang mengelompok dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya. Dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set. Baik, dalam salindia selanjutnya yaitu dalam pembicaraan tentang jenis makna, ada juga istilah-istilah kolokasi, yaitu jenis makna kolokasi. Jenis makna kolokasi yang dimaksud di sini yaitu makna kata yang berkenaan dengan keterikatan kata yang merupakan kolokasinya. Misalnya, tampan, cantik, dan indah sama-sama bermakna denotatif bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maria Ulfa atas pemaparan materinya.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maria Ulfa terkait kolokasi. Kolokasi merujuk pada hubungan sintakmatik. Apa sih sintakmatik? Sintakmatik adalah hubungan antar tanda kata yang bersifat horizontal, yang terdapat antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal seperti dalam kalimat, dan set merujuk pada hubungan paradigmatik. Paradigmatik adalah kebalikan dari sintakmatik, di mana hubungan antar tanda katanya ini bersifat vertikal, menyangkut suatu pendistribusian ataupun pertukaran mengenai kata tertentu dengan kata lainnya dalam unit-unit bahasa. Karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set itu saling bisa disubstitusikan, atau bisa bahasa mudahnya ini sesuatu yang mudah diganti dengan sesuatu yang lain, maka sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya itu mempunyai kelas yang sama. Tampaknya juga merupakan satu kesatuan. Kemudian kita berlanjut pada salendia selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau kolokasi ini merujuk pada hubungan sintakmatik, di mana sifatnya ini bersifat horizontal. Karena sifatnya yang linear, maka set merujuk pada hubungan paradigmatik, yaitu sifatnya ini bersifat vertikal. Karena kata-kata ataupun unsur-unsur yang berada dalam satu set biasanya dapat saling menggantikan satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kolokasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsabila atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Haji Bagas dipersilakan untuk memaparkan materinya. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam satu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Baik, sebagaimana contoh yang ada di PowerPoint ini, itu ada set paradigmatik, ada bayi yang menjadi kanak-kanak, lalu menjadi remaja, lalu tumbuh menjadi dewasa, dan tumbuh lagi menjadi manula. Lalu dari dingin itu perubahannya ke sejuk, langsung ke hangat ke panas ke terik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Haji Bagas atas pemaparan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya yang terakhir akan dibahas oleh Salma Asani. Kepada Salma dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Meskipun makna unsur-unsur leksikal itu sering bertumpang tindih dan batas-batasnya seringkali juga menjadi kabur. Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara yang disebut makna denotasi dan makna konotasi, antara makna dasar dari suatu kata atau leksem dengan makna tambahan dari kata itu. Nah, oleh karena itu, secara semantik diakui bahwa pengelompokan kata atau unsur-unsur leksikal secara kolokasi dan set hanya menyangkut satu segi makna, yaitu makna dasarnya saja. Sedangkan makna seluruh tiap kata atau unsur leksikal itu perlu dilihat dan dikaji secara terpisah dalam kaitannya dengan penggunaan kata atau unsur leksikal tersebut di dalam pertuturan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia pembahasan materi dari kelompok 2 yang dapat disimpulkan bahwa teori medan makna ialah asumsi bahwa bahasa terdiri dari sistem atau satu rangkaian subsistem yang berhubungan. Oleh karena itu, analisis bahasa dipecah-pecah atas subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Hubungan antar unsur dalam subsistem-subsistem itu menunjukkan nilai dan fungsi masing-masing unsur. Pembentukan dan perubahan makna sendiri tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya baik di luar bahasa maupun dalam bahasa. Pengelompokan kata-kata berdasarkan medan maknanya itu sangat tergantung pada konsep budaya masing-masing masyarakat pemakai bahasa itu sendiri.
Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian medan makna. Kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Kolokasi menunjukkan pada hubungan sintagmatik karena sifatnya yang linear. Maka, set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsurnya itu berada dalam suatu set dan dapat saling menggantikan. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna yang hanya menyangkut satu segi makna saja, yaitu makna dasar. Sedangkan makna seluruh tiap kata atau unsur leksikal itu perlu dilihat dan dikaji secara terpisah dalam kaitannya dengan penggunaan kata atau unsur leksikal tersebut di dalam pertuturan bahasa. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.